Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian. Kalau capres ini taruhan mau nggak bang? Biar... Boleh taruhan, boleh. Ya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Ya. Anies memang sengaja menghasut, ke sini arahnya. Ya, sengaja dengan mengutip, saya hanya mengulang kata-kata Pak Jokowi di masa lalu. Lalu kekayaan negara kita, luas negara kita, kedaulatan negara kita, sampai pesawat baru itu datang mau dijaga pakai apa? Kan nggak mungkin dijaga pakai congornya Anies Baswedan. Viralnya video host Bocor Halus Tempo yang dikirimin paket ternyata isinya adalah kepala babi, itu ditanggapi oleh Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini jabatannya kalau tidak salah Kepala Staf Kepresidenan ya. Tapi tanggapan dia ini tuai kemarahan masyarakat. Dan ternyata sahabat Hendris, setelah saya coba cross check gitulah, saya menemukan jejak digital Hasan Nasbi ini tampaknya benci gitu sama Tempo dan juga ke Pak Anies Baswedan. Benarkah sahabat Hendris? Yuk disimak sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Oke, viralnya video teror kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo yang ditujukan untuk salah satu host Bocor Halus Tempo beberapa waktu yang lalu. Itu tuai kemarahan netizen. Dan wartawan pun menanyakan perihal ini ke Hasan Nasbi, Kepala Staf Kepresidenan, ya. Tapi jawabannya malah bikin polemik ya. Apa jawabannya? Kita simak dulu videonya sini. Check it out. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikapnya Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap ada yang dihalang-halangi bikin berita kan? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang ditekan. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau di medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Ya, masa iya jawabannya kayak gitu ya kan? Dan ternyata sahabat Hendris, setelah saya coba telusuri gitu ya, ada jejak digital Hasan Nasbi ini yang tampaknya begitu benci, tidak senang dengan Tempo. Nah, ini jejak digitalnya sahabat Hendris, check it out. Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas aja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya, partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang tuh ditulis dengan tinta merah. Apanya yang dikorupsi oleh PSI? Ya, lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar,
ya, dibandingkan PSI melakukan sesuatu yang nggak benar. Tempo kan bisa aja itu, kemudian ya bikin berita buruk, kemudian datangi orangnya supaya dia melakukan media buying, ya, atau datang ke Pemda-Pemda untuk dapat iklan Pemda supaya Pemdanya nggak diberitakan buruk oleh Tempo. Itu apa? Jurnalisme dikorupsi atau apa? Jadi yang terakhir itu menurut saya apa, insinuatif terhadap PSI, insinuatif terhadap Pak Jokowi, insinuatif terhadap Bang Jeffrey Giovanni mungkin, insinuatif terhadap Budiman Sujatmiko, terhadap aktivis-aktivis yang mendukung Prabowo, ya, menurut saya itu sudah sampai pada jurnalisme kebencian. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan Tempo, di framing sebagai penjahat. Anda siapa? Selain kepada Tempo, ternyata juga Hasan Nazmi ini punya jejak digital yang tampaknya begitu bencinya dengan seorang Pak Anies Baswedan. Yuk, sama ini, check it out. Tapi Indonesia itu selalu figur pemimpin itu dilihat yang hari ini punya jabatan. Nah begitu nanti ada yang tidak punya jabatan, misalnya Pak Andika, nggak punya jabatan lagi, masih dianggap nggak? Desember misalnya. Mas Atau Anies misalnya Oktober. November atau Desember. Misalnya Pak Anies. Atau justru malah bisa diajak keliling lebih banyak, karena sekarang nggak mungkin Pak Andika keliling sama Pak Surya kan, kita menjajakan secara hipotesis partai. ya. Kita buktikan hipotesis kalau kayak gitu. Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodalnya. Itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, nemenin ngopi, sekedar bertamu, audiensi, foto, dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling ketemu konstituen. Nyari teman foto susah. Nyari teman ngopi juga mulai susah. Ajudan yang biasa nyiapkan segala macam sudah nggak ada. Nah ini akan membuat pergeseran. Jadi kalau ada yang survei November, nanti saya yakin perubahannya akan berasa. Ini hipotesis nih. Nanti kita bisa lihat nih. Ini hipotesis dari seorang konsultan politik. Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak Bang, kira-kira Bang? Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak Bang? Biar Boleh taruhan, boleh. Iya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Taruhan Alphard nih apa Bang Hasan Nazmi. Ya abang ada, kita nggak ada. Nah, kita siapa tahu 20 orang mau patungan beli abang. Nah nanti ini buat judul di TikTok nih, Hasan Nazmi taruhan Alphard kalau Anies jadi capres gitu kan. Anies memang sengaja menghasut, ke sini arahnya. Ya, sengaja dengan mengutip, saya hanya mengulang kata-kata Pak Jokowi di masa lalu. Pak Jokowi dulu nggak tahu persis hartanya Pak Prabowo. Tapi hari ini, negara tahu persis hartanya Pak Prabowo, karena dia pejabat negara. Ada laporan kekayaannya, dan itu bisa diperiksa. Dan Mas Anies dengan sengaja menginsinuasi Pak Prabowo. Demi menghasut prajurit. Prajurit, itu Menteri Pertahanan Anda, sekarang punya tanah sekian hektar, sementara Anda nggak punya rumah. Itu yang disebut oleh Pak Prabowo, ingin menghasut. Kalaupun ada keluarga Pak Prabowo yang punya penguasaan lahan yang luas, tapi itu kan HGU, hak guna usaha di Kalimantan misalnya, itu kan untuk jadi perkebunan mungkin. Ada yang jadi pertambangan mungkin. Emang kebun bisa dijadikan perumahan prajurit kan nggak bisa. Jadi terang-terang ini buat menghasut ini. Emang lahan tambang kemudian mau dijadikan perumahan prajurit nggak bisa juga. Lagi memang prajurit mau dikasih rumah di Kalimantan semua kan nggak bisa juga. Jadi ini benar-benar demi menghasut. Ini bukan salah data, ini kesengajaan untuk menghasut. Kalaupun ilmu kita tinggi, adab harus dikedepankan. Kalau ini adabnya udah nggak ada ini. Sampai 2 orang capres bergunjing. Berapa skor yang mau Anda berikan kepada Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto? Ada yang kasih 5. Itu pun buat saya sudah suul adab itu. Ada yang kasih 1,1. Ya 11 dari 100 itu kan 1,1. Ini lebih suul adab lagi. Dosen-dosen killer aja, ya itu biasanya kasih berapapun pintarnya mahasiswa dikasih C sama dia. Tapi yang ngasih 1,1 ini bukan dosen killer, ini dosen sarap ini. Apa coba indikatornya? Pertahanan kita bagus, ya kesejahteraan prajurit kita ditingkatkan, ya disiplin militer kita luar biasa. Mereka nggak ditarik-tarik ke politik sampai hari ini, ya. Institusi tentara nasional kita di approval ratingnya paling tinggi dari semua institusi.
Kementerian Pertahanan dalam berbagai survei itu menjadi kementerian dengan kinerja terbaik menurut persepsi. Kalau Mas Aniesnya kan baru sekali kalah, tapi pendukung Mas Anies sudah tiga kali kalah. Harusnya sudah mulai belajar dan sudah mulai terbiasa menerima keadaan. Tapi memang menurut saya sebagian besar sudah terbiasa menerima keadaan. Buktinya kan yang marah-marah itu sedikit sekali. Yang betul-betul ngotot dan marah itu nggak banyak. Karena kalau zamannya Pak Prabowo dulu yang marah itu puluhan ribu yang turun ke jalan. Maksudnya nggak sedikit gitu. Puluhan ribu dan itu susah payah gitu. Polisi menghadapinya susah payah. Karena memang itu keluar dari hati dan itu mereka ngerasa ini kita harus turun ke jalan. Jadi kan kalau sekarang sudah, bulan puasa soalnya sudah lebih sedikit, turun. Sudah lebih sedikit. Secara kuantitas juga sudah lebih. Karena sebagian besar sudah mulai bisa menerima kenyataan. Dan kita juga kan nggak bisa maksa semua orang semua seragam cara menyikapi ini. Ada yang sudah bisa menerima kenyataan, ada yang belum bisa. Untungnya yang belum bisa menerima kenyataan ini nggak banyak. Yang kita lihat yang sekarang itu, yang heboh itu sebenarnya yang belum bisa menerima kenyataan, ya berisiknya aja jumlahnya nggak terlalu banyak. Nah untuk teman yang satu lagi saya bilang, memang sedikit agak keras, tapi ini sebenarnya dalam rangka mengingatkan teman. Kalian kan kalau baru kalah sekali, kok demamnya lebih panas daripada yang sudah kalah 3 kali gitu. Saya nggak tahu ini layak atau tidak untuk dijadikan sebuah wisdom, tapi kalau bercanda sama teman begitu gitu loh. Gimana menurut kalian sama Hendris? Ya, ada dugaan para netizen jangan-jangan yang ngirim nih, ya kok dia benci sekali dengan Tempo dan kok benci sekali dengan Pak Anies Baswedan. Kenapa gitu loh? Ya karena dia mendukung calonnya gitu loh. Sehingga begitu membencinya kepada calon yang lain, ke Pak Anies ya, dan juga kepada Tempo. Kenapa gitu loh? Sama Indonesia. Nah itu sama Iris jejak digital yang bisa saya dapatkan. Gimana menurut kalian sama Iris? Komen di bawah ya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.